Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada mata kuliah aplikasi komputer dan internet. Baik, untuk teman-teman sekalian, dimohon untuk menyimak penjelasan materi pada kesempatan kali ini. Nah, ini berkaitan dengan materi, ada beberapa hal ya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, untuk teman-teman sekalian, dan untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja untuk membahas materi pertama. Nah, baik, seperti yang tampak di layar perangkat teman-teman sekalian. Nah, di sini saya sudah siapkan ya materinya. Untuk kuliah aplikasi komputer dan internet. Nah, jadi untuk mata kuliah ini ada dua dosennya ya. Saya sendiri dengan ada satu lagi partnernya. Setelah pertemuan ke-8, nanti dosen yang satunya, tim teaching, akan masuk pergantian. Baik, kita akan bahas saja mengenai mata kuliah ini. Nah, untuk teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan ada 6 topik yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah pengertian teknologi informasi, yang kedua adalah perkembangan, yang ketiga adalah manfaat, kemudian yang seterusnya ada dampak dari teknologi informasi, kemudian keuntungannya, serta yang terakhir adalah fungsi teknologi informasi. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian teknologi informasi. Tapi sebelumnya, coba teman-teman perhatikan di layar teman-teman sekalian. Di sini terdapat 5 gambar yang saya sudah sediakan. Nah, gambar pertama ini pasti teman-teman tidak asing lagi untuk melihatnya, tapi namanya mungkin masih beberapa teman-teman mungkin masih awam ya. Ya, kemudian gambar yang kedua seperti ini, mungkin teman-teman juga sudah pernah melihat. Nah, kemudian gambar ketiga juga pasti teman-teman juga sudah pernah melihat dan mungkin sering melihat. Kemudian gambar nomor 4, kemudian yang terakhir adalah gambar nomor 5. Nah, dari gambar-gambar ini memberikan pemahaman kepada teman-teman untuk lebih mudah. Nah, contoh teknologi berupa alat kesehatan. Nah, jadi gambar-gambar yang muncul di layar teman-teman sekalian adalah ini adalah contoh teknologi berupa alat kesehatan. Nah, pertanyaannya adalah teknologi adalah. Jadi ketika melihat gambar ini, mungkin teman-teman sudah ada bayangan mengenai pengertian dari teknologi. Nah, kita lihat secara ini ya, untuk teknologi. Nah, di sini ada beberapa pengertian. Teknologi merupakan penerapan keilmuan yang mempelajari dan mengembangkan kemampuan dari suatu rekayasa dengan langkah dan teknik tertentu dalam suatu bidang. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah teknologi pada dasarnya meliputi semua alat, mesin, perkakas, senjata, perumahan, pakaian, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari dua pengertian ini, nah menurut Renbain ini dapat disimpulkan bahwa teknologi merupakan segala sesuatunya yang bisa diciptakan dan juga dibuat oleh seorang atau sekelompok manusia yang kemudian bisa memberikan nilai dan manfaat bagi sesama. Nah, jadi sebenarnya adalah teknologi itu adalah sesuatu yang dibuat atau suatu rekayasa dengan langkah dan metode yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Nah, teknologi ini berupa alat, mesin, perkakas, senjata, dan lain sebagainya. Nah, itu teknologi.
Nah, sedangkan untuk informasi dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, data yang disimpan, diproses, atau ditransmisi. Nah, ini informasi. Nah, kemudian yang kedua adalah pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran atau pengalaman ataupun instruksi. Nah, kemudian yang ketiga mengenai informasi adalah data yang sudah diolah menjadi suatu bentuk lain yang lebih berguna, yaitu pengetahuan atau keterangan yang ditujukan bagi penerima dalam pengambilan keputusan baik masa sekarang atau yang akan datang. Jadi berkaitan dengan informasi ini berupa data seperti itu. Nah, menurut pengertian dari Goldon B. Davis ini di tahun 1999, informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Nah, kemudian yang kedua adalah menurut Abdul Qadir, mendefinisikan informasi sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut. Jadi berkaitan dengan informasi itu eh, bersinggungan dengan data. Sedangkan untuk teknologi adalah bersinggungan dengan eh, alat ataupun rekayasa buatan. Nah, teknologi adalah suatu alat yang mampu untuk mempermudah atau memperjelas suatu pekerjaan. Alat dalam suatu teknologi dapat berupa perangkat, software, ataupun hardware. Nah, kemudian agar suatu sistem informasi dapat berjalan optimal dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, maka diperlukan adanya teknologi informasi. Nah, teknologi informasi artinya memanfaatkan teknologi untuk memperoleh dan mengelola informasi. Nah, baik teman-teman sekalian, ya, tolong ya disimak videonya penjelasan mengenai materi ini. Nah, untuk pengertian teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima sehingga lebih cepat, lebih luas sebarannya, lebih lama penyimpanannya. Nah, ini menurut Denny Darmawan di tahun 2012. Jadi sebenarnya teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia. Ya, bisa dibuat perorangan ataupun per kelompok. Seperti itu. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan teknologi. Nah, seperti teman-teman lihat pada layar perangkat masing-masing. Nah, untuk gambar yang pertama ini adalah alat komunikasi ya, yang sebelum di era handphone kayak gitu ya. Jadi ini adalah mungkin teman-teman sekalian sudah pernah bermain ini ya di masa kecil. Jadi ini berupa kaleng, uh, kaleng dua, kemudian ini adalah benang. Jadi uh, bisa menjadi suatu alat komunikasi walaupun jauh jaraknya, bisa kedengaran secara jelas. Jadi umpamanya dari kaleng pertama ini berbicara menyampaikan pesan, maka di kaleng yang kedua ini bisa didengar apa yang disampaikan oleh orang pertama walaupun jaraknya agak jauh seperti itu. Nah, ini perkembangan teknologi. Nah, sekarang di dunia sekarang makin canggih, yang terdapat di sini smartphone lebih canggih lagi. Jadi handphone pintar lah seperti itu. Nah, kita lihat juga di sini ada jaringan ya. Yang pertama ini 1G istilahnya, kemudian 2G, 3G atau 3G, kemudian 4G, sekarang 5G. Nah, jadi ini adalah revolusi dari perkembangan teknologi. Yang pertama jaringannya masih 1G, sekarang sudah di atas dari 4G yaitu 5G.
Nah, itu adalah perkembangan teknologi. Jadi setiap menitnya, setiap detiknya, teknologi pasti terus berkembang. Mungkin suatu saat nanti kemungkinan rupiah ataupun mata uang tidak akan berlaku lagi dalam bentuk kertas, tetapi mungkin dalam bentuk auto debit seperti itu. Jadi berbelanja tidak lagi menggunakan uang, tetapi tinggal main transaksi seperti itu. Nah, untuk manfaat teknologi informasi, yang pertama adalah informasi mudah didapat. Nah, jelas seperti ini ya. Kemudian pekerjaan menjadi ringan, ya tentu. Kemudian waktu dan biaya lebih hemat, ya betul. Jadi untuk manfaat teknologi ini berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari. Nah, contohnya ini pekerjaan menjadi ringan. Nah, dulunya orang mungkin pada saat mengirim berkas, mungkin dengan mengirim lewat jasa pengiriman, tapi sekarang mungkin tinggal menggunakan dokumen-dokumen yang diupload seperti itu. Kemudian transaksi menjadi lebih mudah. Nah, kemudian belajar makin menariknya. Kemudian yang ketiga adalah segala usaha lebih gampang. Nah, dulunya orang berusaha itu harus membuka lapak, membuka usaha di pasar. Nah, sekarang sudah tersedia. Jadi contohnya di FB. Jadi orang bisa memposting jualannya seperti itu. Jadi jualan dari rumah, kemudian belanja dari rumah seperti itu. Itu manfaat teknologi. Nah, yang selanjutnya adalah dampak dari teknologi informasi. Nah, apa? Nah, jadi dampaknya ini terdiri atas dua, dampak positif dan negatif. Nah, untuk dampak positif, nah teman-teman bisa perhatikan, yang pertama adalah kita dapat menyelesaikan pekerjaan dengan semakin mudah dibentuk perangkat yang makin berkembang dan praktis. Nah, contohnya seperti yang kita rasakan ini. Jadi mungkin dulu tanpa teknologi, mungkin teman-teman sekalian ataupun sistem pembelajaran dulu harus tetap muka di kelas, tetapi sekarang bisa di rumah masing-masing dengan cara buka saja perangkat masing-masing. Kemudian dampak yang kedua, yang positif, kita mampu berkomunikasi dengan orang lain melalui fasilitas email, chat, bahkan saling bertatapan hanya dengan melalui internet. Nah, video call itu salah satu contohnya. Nah, dulu tidak pernah atau tidak ada yang seperti itu. Nah, sekarang walaupun kita berjauhan, tidak pernah ketemu, tapi dengan adanya internet, adanya teknologi, nah dampaknya itu sangat baik. Jadi bisa ketemu langsung, oh ini muka saudara saya ataupun teman-teman yang belum pernah berjumpa. Kemudian yang ketiga adalah munculnya berbagai jenis jejaring sosial dan dari adanya teknologi informasi. Nah, tentu salah satu contohnya ini ya. Nah, kita pakai belajar sekarang. Kemudian yang keempat adalah kita dapat dengan mudah untuk mencari informasi tentang suatu hal melalui internet. Jadi ada istilahnya tanya dengan Om Google. Jadi segala macam yang kita tanyakan ataupun kita cari pasti akan diberikan. Nah, kemudian yang kelima adalah kita juga dimungkinkan untuk berbelanja melalui internet. Nah, itu. Jadi teman-teman sekalian tinggal buka HP, contohnya Tokopedia, kemudian ada Shopee, kemudian blibli.com, kemudian apalagi ya, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sekalian bisa berbelanja melalui e-commerce tersebut. Jadi belanja dari rumah, kemudian barangnya pasti juga akan sampai di rumah. Nah, kemudian yang keenam adalah seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, bahkan internet dapat kita akses di genggaman tangan kita sendiri, yaitu melalui handphone. Jadi sekarang makin canggih. Jadi satu perangkat saja, contohnya handphone, hampir semua apa yang kita butuhkan sehari-hari ada di situ. Nah, itu jadi mencari informasi mengenai atau aplikasi komputer dan internet sudah pasti ada. Mencari penjelasan lebih menarik lagi pasti ada. Kemudian mencari permain dan segala macamnya pasti ada. Gitu. Kemudian yang ketujuh adalah internet sebagai alat komunikasi merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan, di mana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia.
Jadi ada stigma ya yang muncul pada masyarakat dan mungkin pada kita sendiri ya, resah, sepertinya resah ya kalau teman-teman ataupun kita kalau tidak ada paket data ataupun tidak terhubung ke internet. Nah, kayak gitu. Kemudian dampak yang selanjutnya adalah sebagai media pertukaran data, para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan murah. Jadi salah satu contohnya kalian mau cari tugas, tinggal searching di Google, ada tugas. Begitupun ketika kalian membuat tugas kemudian diupload tugasnya kalian, kemudian ada yang mencari judulnya sama dengan tugas kalian, maka tugas kalian pasti akan didapatkan orang lain. Nah, bisa orang dari luar negeri ataupun di Indonesia. Kemudian kemudahan memperoleh informasi yang ada di internet sehingga manusia tahu apa saja yang terjadi. Gitu. Jadi ada informasi lebih cepat. Nah, dulunya sebelum berkembang dengan pesat internet, televisi adalah merupakan sumber informasi yang cepat. Akan tetapi sekarang yang paling cepat adalah melalui handphone. Nah, gitu. Nah, kemudian yang ke-10 adalah bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah dampak positif. Baik, dampak positif yang terakhir adalah kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan sehingga tidak perlu pergi menuju ke penawaran atau penjualan. Seperti itu. Jadi tinggal berjualan lewat handphone. Jadi sebenarnya untuk teman-teman sekalian yang mau berbisnis ataupun apa, jadi tidak perlu harus membuka lapak lagi. Jadi hanya buka lapak saja di media sosial atau jadi teman-teman bisa berjualan tanpa harus ya membuka lapak gitu. Nah, itu adalah dampak positif. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dampak negatif dari teknologi informasi. Nah, kita lihat yang pertama adalah timbulnya tingkat kemalasan yang disebabkan oleh game dan aplikasi yang terhubung pada internet. Nah, seperti ini. Jadi memang ada dampak negatifnya, apalagi penggunanya yang kecanduan. Nah, contohnya dengan game, kemudian aplikasi. Nah, kemarin sempat ada kasusnya yang sindrom kalau tidak salah ya, yang TikTok. Nah, itu. Jadi itu salah satunya ya dampak negatifnya ketika kecanduan dengan teknologi. Nah, dampak negatif yang selanjutnya adalah dengan mudahnya informasi dicetak ulang tanpa izin dari pemberi informasi ataupun tanpa penulis sumbernya. Hal ini udah biasa kita sebut copy paste atau copy paste. Jadi, nah ada tugas, nah, contohnya ya hanya mengcopy paste gitu tanpa menyebutkan sumbernya dari mana. Kemudian munculnya pornografi atau konten-konten dewasa. Nah, ini seringkali ya ketika yang mencari biasanya sih seperti itu ya. Jadi yang menggunakan teknologi biasanya mengarahnya juga ke sini. Jadi ini dampak negatifnya ini yang tidak perlu dan tidak harus dilakukan. Kemudian yang keempat adalah mengurangi sifat sosial pegawai karena cenderung lebih suka berhubungan lewat internet daripada bertemu langsung. Nah, contohnya itu sudah sangat nampak ya di kehidupan kita sehari-hari. Ketika orang berkerumun atau berkumpul ya 5 sampai 6 orang, perhatikan saja mungkin hanya ada beberapa orang saja yang masih peduli berinteraksi secara langsung, dan yang lebih banyaknya itu adalah sibuk dengan handphone masing-masing. Nah, itu yang terjadi sekarang. Kemudian yang kelima adalah perubahan sifat sosial tersebut mengakibatkan pola perubahan pada interaksi. Nah, ini adalah dampak negatif. Jadi sangat buruk ya untuk
dampak negatifnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah keuntungan. Nah, keuntungan dari teknologi informasi. Yang pertama, kemudahan akses dalam mencari informasi. Jadi apa saja, jadi bisa dicari di Google ya. Kemudian menghadirkan banyak inovasi. Nah, tentunya ini kalau orang-orang pengguna dari teknologi informasi, dia memanfaatkan kemudian mencari referensi, maka muncullah inovasi-inovasi. Kemudian menghemat biaya. Nah, ini sudah jelas menghemat biaya, kemudian sangat efektif mensukseskan bisnis ataupun usaha. Nah, jadi promosi untuk usaha dan bisnis sangat efektif. Jadi tidak perlu mencetak brosur ataupun yang sebagainya kemudian ditebar, tetapi dengan teknologi informasi hanya membuat satu saja brosurnya, kemudian tinggal di share di media sosial. Kemudian yang selanjutnya adalah media hiburan semua kalangan. Nah, ini tentunya ya, jadi untuk teman-teman yang biasanya capek ataupun butuh hiburan, jadi tinggal buka YouTube saja dan lain sebagainya. Jadi banyak tontonan-tontonan yang menarik, gitu ya. Kemudian menjaga keamanan warga negara. Nah, ini tentunya ini berkaitan dengan data-data, contohnya data kependudukan, gitu. Jadi keuntungannya adalah menjaga keamanan warga negara. Jadi bisa ini, tetapi harus dengan keamanan yang super ketat, karena banyak berkeliaran di internet cybercrime atau para hacker. Kemudian sumber beragam wawasan ilmu dan pengetahuan mencari informasi di Google. Jadi contohnya untuk teman-teman sekalian, kesehatan masyarakat bisa mencari wawasan ilmu pengetahuan di bidang lain, contohnya di seni, kemudian ada perbengkelan dan lain sebagainya. Jadi bisa mencari informasi di Google. Nah, kekurangannya yang pertama adalah pornografi. Nah, kita sudah masuk di pembahasan berikutnya. Ini kekurangannya pornografi. Nah, berkaitan dengan pornografi ini banyak juga yang beredar situs-situs ya pornografi yang bermunculan internet. Akan tetapi situs tersebut harus diretas oleh pemerintah supaya situs itu tidak berada di wilayah negara Indonesia. Nah, kemudian pencurian. Nah, ini berkaitan dengan pencurian, kekurangannya ya untuk teknologi informasi. Jadi bisa contohnya CCTV yang bisa dihacker, jadi bisa memantau. Padahal CCTV-nya telah dihacker. Kemudian perjudian. Nah, ini juga kekurangannya. Ada kan judi online seperti itu. Kemudian berkurangnya interaksi sosial. Nah, ini tentunya yang sudah sangat nampak ya di hadapan kita sekalian. Berkumpul 5 atau 6 orang, tapi sibuk masing-masing dengan handphonenya. Tidak memperdulikan teman-teman yang lain. Ataupun mungkin dampak kekurangannya itu adalah ketika terjadi kecelakaan ataupun apa, tidak langsung menolong, tapi mengambil gambarnya dulu gitu. Kemudian adalah kekurangannya adalah kecanduan. Nah, ini sudah barang tentu. Jadi kita risau kalau tidak memegang handphone dalam satu hari. Kemudian kita juga risau ketika tidak bermain game atau membuka aplikasi yang lain. Nah, itu kekurangannya. Nah, fungsi yang terakhir adalah dari teknologi menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna, misalnya laporan, tabel, grafik, dan sebagainya. Nah, fungsi teknologi informasi ini merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Jadi ini fungsi dari teknologi informasi. Nah, salah satu contohnya adalah yang kita lakukan saat ini. Nah, ya, jadi kalian belajar dari rumah masing-masing, kemudian dari perangkat juga masing-masing. Nah, ini adalah fungsi dari teknologi informasi. Dan masih banyak lagi contoh-contoh fungsi dari teknologi informasi.
Nah, baik teman-teman sekalian, mungkin hanya itu saja ya yang kita bahas pada video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa memahami dan bisa berulang kali untuk menonton video ini. Dan untuk teman-teman sekalian, ketika ada penjelasan yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf ya, yang sebesar-besarnya. Nah, kemudian kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung bertanya ke Bapak, kemudian ataupun bisa lewat grup ataupun bisa lewat Japri ataupun bisa langsung eh, ketemu. Baik, demikian apa yang bisa Bapak jelaskan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.